Laptop 10 jutaan ini sudah menggunakan RTX 3050 dengan CPU laptop gaming. Harusnya kenceng banget nggak sih? Yuk kita bahas. Yo guys, Ragaja bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan membahas laptop 10 jutaan terbaik yang bisa kita rekomendasikan di akhir tahun 2025. Nah, menjelang akhir tahun ya, terutama buat kamu yang lagi ngincar promo 12-12, kita udah kasih eksklusif nih rekomendasi laptop harga 10 jutaan versi Ragadget yang bisa kalian pertimbangkan. Dan tentunya kita akan ngasih 5 laptop sekaligus yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling penting ya budget kalian masing-masing. So, pastikan simak sampai akhir atau gunakan segmen yang udah kita sediakan. Yaudah, langsung aja. Kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik yang pertama adalah Acer Aspire 7 Pro. Ini adalah laptop gaming yang bisa kamu dapatkan di harga 10 juta pas. Bahkan kalau nggak salah bisa kurang ya, kalau kamu pakai voucher yang ada di Shopee. Dengan harga 10 juta pas, spek yang didapatkan tentunya nggak pas-pasan lah ya. Melainkan ini udah mumpuni, baik buat kerja ataupun gaming. Nih, CPU-nya ya, dia udah pakai Intel Core i5 12450H dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Gak cuma itu, laptop gaming yang pakai casing laptop kerja ini udah pakai dedicated graphics NVIDIA RTX 3050 6GB GDDR6. Bang, TGP-nya disunat nggak? Ya, sayangnya karena ini adalah laptop gaming tipis ya, jadinya TGP-nya disunat guys. Cuman tenang aja, dia disunatnya nggak yang se-ekstrim itu, karena kita masih bisa dikasih TGP di 75 watt. Dari hasil tesnya Steel Gamer SG, Red Dead Redemption 2 sendiri bisa dapetin 45 fps di settingan Full HD dengan favor quality. Untuk list FPS game lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Selain performanya, aspek layar dari Aspire 7 Pro juga udah gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 58% sRGB dan refresh rate-nya ini di 144 Hz. Layar yang tentunya udah enak buat mainin game-game kompetitif. Kalau kamu pakai buat editing profesional ya masih harus sedia monitor eksternal ya. Soal ergonomis, Aspire 7 Pro ini juga tergolong cukup ringan lah ya. Beratnya di 2,1 kg dengan ketebalan di 1,99 cm. Cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Baterai 54 Wh-nya sendiri bisa tahan ya bentar aja sih, 3 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i. Buat kamu yang lagi cari laptop untuk kerja di budget 10 jutaan, IdeaPad ini wajib kamu pertimbangkan. Ya, setidaknya kita punya 3 alasan lah. Pertama, layarnya yang udah OLED. Yang namanya kerja, pastinya kita akan selalu menggunakan layar. Iya nggak? Nah, pas banget, keunggulan utama dari laptop ini ada pada layarnya. 14 inch OLED Full HD Plus dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Buat dipakai kerja, layar dari OLED ini tentu udah sangat nyaman ya. Bahkan kayak, ini MacBook nggak OLED apa ya? Dipakai fashion design ataupun editing profesional pun ini udah bisa. Karena ya layarnya udah 100% sRGB. Alasan kedua, performanya. Memang kalau kita bandingin dengan Aspire 7 Pro tadi, performa dari IdeaPad ini tentunya masih kalah. Tapi kalau kebutuhanmu itu memang fokus di kerja aja, bisa dibilang performanya ini udah tergolong mumpuni kok. Utamanya ya kalau kamu lebih ke ngetik-ngetik atau bikin dokumen. Nah, tentunya ini udah jos. Prosesornya sendiri pakai Intel Core i5 13420H dengan Intel USB Graphics, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Buat kerja oke, buat gaming tipis-tipis juga bisa, dan ngedit di CapCut juga masih jalan. Alasan ketiga ada pada faktor ergonomis.
Ini juga menjadi faktor penting ya, terutama buat kamu yang punya mobilitas tinggi ataupun suka WFC atau bisnis trip. Bobotnya sendiri tergolong cukup ringan di 1,46 kg dengan tebal 1,69 cm. Baterai 60 Wh-nya juga udah bisa kita pakai kerja sekitar 8 jam pemakaian. Untuk portnya sih udah lengkap, ada USB-C dan juga micro SD reader. So ya, kalau kamu fokusnya buat cari laptop untuk kerja, menurutku sih nggak ada alasan buat menolak si IdeaPad Slim 5i. Kecuali kalau kamu juga pengen bisa mainin game AAA. Nah, kalau kebutuhannya kayak gitu sih mungkin kamu bakalan lebih cocok dengan laptop nomor 1 tadi, Aspire 7 Pro. Laptop 10 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang ketiga adalah Axio Pongo 725 V2. Akhirnya, Pongo 725 udah ada penerusnya guys. Dan tentunya dia hadir dengan spek yang lebih matang lagi. Dan tentunya makin worth it. Yang paling kerasa sih ada pada bagian CPU-nya. Sekarang dia udah pakai Intel Core i7 generasi ketiga, tepatnya 13620H. Ini adalah improvement ya, karena dia naik satu generasi dibanding 725 sebelumnya. Terus dari pengujiannya Sam Karisma Channel ya, katanya performa atau suhu dari laptop ini tergolong lebih adem, yang mana bisa dibilang sistem pendinginnya juga dapetin upgrade nih guys. Spek sisanya sih mirip-mirip, kayak grafis RTX 2054GB dengan TGP 55W, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Untuk opsi upgrade sih untungnya sama-sama lengkap ya. Dua slot RAM-nya ini masih bisa kita upgrade sampai 64GB dan masih ada satu slot SSD tambahan. Untuk hasil game test dari Karisma Kencana bisa kalian cek aja di sini. Terus untuk layarnya sendiri dia juga masih tergolong identik. 15,6 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB dan 144Hz refresh rate. Tentunya udah bagus buat main game kompetitif meskipun ya lagi-lagi belum oke buat editing profesional. Soal baterai juga ya masih standarnya laptop gaming sih, 54 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian. Nah, yang menarik adalah portnya karena dia udah tergolong lengkap pakai banget. Nih, ada USB-C, mini display, HDMI, sampai micro SD card reader pun juga udah ada. So ya, laptop ini sejatinya tergolong worth it untuk kelas harga 10 jutaan kecil. Hanya ada satu catatan, yaitu GPU-nya masih RTX 2050. Karena kompetitor yang lain sih udah pakai RTX 3050. But ya, pilihan tetap ada di tanganmu, wahai kawanku. Laptop 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus ExpertBook P1403 CVA. Pesaing utama dari IdeaPad Slim 5i, karena selain sama-sama laptop produktivitas, ExpertBook ini juga udah berani ngasih CPU yang biasanya ada di laptop-laptop gaming. Yes, dia pakai Intel Core i7 13620H dengan Intel USD grafis, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Opsi upgrade-nya juga melimpah nih guys, karena dia punya 2 slot RAM yang bisa kita ganti, plus ada 1 slot SSD tambahan. Jadi total-total laptop ini juga bisa dipakai jadi dual storage. Dengan kombinasi spek tersebut, ExpertBook P1403 CVA, yang bener dah namanya, ya bener sih CVA, udah oke banget, baik itu buat dipakai kerja, multitasking, kuliah, editing video Full HD, sampai cari gebetan baru pun ya bisa. Ya, soalnya desain dari ExpertBook ini beneran bisnis banget guys. Lumayan lah ya, jadi kita jadi terlihat lebih meyakinkan pas mau ketemu doi. Ya nggak? Lanjut ke bagian layar. ExpertBook P1403 CVA membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Layar yang sebenarnya udah nyaman buat kebutuhan kerja, tapi tentunya belum oke buat editing profesional maupun buat gaming-gaming kompetitif. Yang penting, baterai 50 Wh-nya bisa tahan cukup lama, ya kisaran di 6 jam pemakaian.
Dikombinasikan dengan berat 1,4 kg-nya, laptop ini jadi udah lumayan oke lah ya buat kamu yang suka WFC atau sering yang namanya business trip. Port yang disediakan juga bikin kita nggak perlu bawa dongle, karena ya udah lengkap dan juga kekinian. Laptop 10 jutaan terbaik yang terakhir adalah HP Victus 15 FA2716TX. Ini dia laptop pesaing dari Aspire 7 Pro sekaligus Pongo 725 versi 2. Dan dia hadir dengan beberapa keunggulan. Dengan RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP-nya di 50 watt, laptop ini tentu bisa bersaing, bahkan cenderung mengungguli si Pongo 725V2 yang masih pakai RTX 2050. Ya, meskipun dilebas balik sih kalau kita udah ngomongin CPU. Kedua, CPU-nya. Setelah menghantam Pongo, HP juga udah bisa menghantam Acer di bagian CPU. Karena dia udah pakai Intel Core i5 13420H, yang mana ini satu generasi lebih unggul dibandingkan si Acer. Dua alasan tersebut bisa dibilang jadi faktor utama lah ya, kenapa Victus 15 ini juga layak kita rekomendasikan. Untuk aspek lainnya juga ya bagus-bagus aja kok. Mulai dari RAM 16GB DDR4, 3200MHz dual channel yang udah bisa kita upgrade, dan juga SSD 512GB NVMe Gen 4. Layarnya juga udah gaming guys, karena dia punya ukuran di 15,6 inch IPS Full HD, refresh rate-nya udah mulus ala gaming ya, 144Hz, dan color gamutnya sih standar aja di 63% sRGB. Coba ya, seandainya dia pakai layar 100% sRGB. Langsung jadi rekomendasi nomor 1, Pak. Tapi yang namanya realita kan tentunya seringnya nggak seindah harapan. Kayak hubungan sama dia. Beralih ke faktor ergonomis, HP Victus 15 memiliki bobot 2,29 kg dengan tebalnya di 2,35 cm. Bobot yang standar laptop gaming lah ya, yang tentu nggak bisa kita katakan ringan. Baterainya pun standar ya, 52,5 Wh yang ya standarnya laptop gaming bisa tahan sekitar 2-3 jam aja. Untuk portnya sendiri udah lengkap ya, dan kalian bisa cek di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 10 jutaan yang bisa kita rekomendasikan ya di bulan November sampai Desember 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Seperti biasa di sana juga ada harga terupdate dan siapa tahu ada promo juga sih. Ya, jadi kalian bisa cek aja dan cek aja. Ya cek aja sih apakah ada promo atau enggak. Nah, kalau kalian punya masukan, pertanyaan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video selanjutnya.